Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap semangat ya dalam kegiatan ini sampai hari ini terakhir ya. Belum Bu, masih ada satu modul lagi. Ya, masih ada beberapa ya. Maksudnya untuk modul 5 kita hari ini terakhir. Oh iya. Iya Bu. Iya Bu. Mudah-mudahan sampai akhir ya saudara masih ada kegiatan pengembangan dan PPL-nya ya, praktek mengajarnya ya, mudah-mudahan semuanya bisa diikuti dengan baik ya. Iya Bu. Iya, saya hitung udah berapa ini yang masuk, masih ada kira-kira yang belum ya. Oke, kita mulai saja menjelang teman yang lain masuk ya. Satu-satu dulu saya mau tanya, mulai dari Abnur ya. Iya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, Abnur dari mana ini? Saya dari SMP Negeri 2 Pendalian Pak Koto Bu, Kabupaten Rokan Hulu Bu. Ngajarnya di SMP. Iya Bu. Oke. Berikutnya Aisyah. Iya Bu, Oke. Aisyah dari mana ini? saya dari Tembilahan Bu, Indragiri Hilir. Belahan ya. Ngajarnya di SMP SMA? SMP Bu. SMP juga ya. Oke. Bapak Aminullah. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya dari SMP Negeri 6 Satap Lingai Bu, di Kabupaten Kepulauan Anambas Bu. 16 ya. Iya Bu. Kemudian Anggi. Iya Bu, Oke, Anggi dari mana ini? dari Batam Bu. Batam ya. Iya. SMP juga. Iya, ngajar SMP Muhammadiyah Kabil Bu di Batam. Asal itunya studinya dulu di mana? Dari Kediri Bu, Universitas Nusantara PGRI. Iya. Kalau Pak Aminullah dari mana ya? Kecamatan mana ya? Dari Pekanbaru Bu. Oh ya. Aisyah Iya Bu, dari dari UIN Alauddin Makassar. Makassar. Oh, jauh merantau ya. Iya Bu, Abnur dari mana? Dari Universitas Riau kemarin Bu. Oh, Mahasiswa Ibu Bu. iya. Tamat tahun berapa ya? Tamat tahun 2015 Bu, angkatan 2010 Bu. Oh ya. Karena banyak mahasiswa ya, kadang nama-namanya jadi terlupa. Iya Bu. Cici gimana? Cici Cici yang mana Bu? Cicinya ada 2 Bu. ya, Cici Pramita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici dari SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru Bu. Oh, di Pekanbaru ya. Iya. Dulu kuliahnya di Di UIN Suskariau Bu. Suska. Oke. Kemudian Cici Susanti. iya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya dari SMP Negeri 50 Batam Bu. Batam ya. Dulu apa di SMP ya, Cici? Iya Bu, SMP Bu. Kecamatan mana, Ci? Dari Universitas Riau Kepulauan. Oh, Tanjung Pinang berarti, bukan? Batam Bu. Oh, di Batam. Iya, Unrika. Oke. Eristika. Halo, Eristika. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya dari SMA Negeri 8 Batam Bu.
Dari Batam juga ya. Tamat mana Tika? Dari Winsus Karyong, Bu. Ya. Oke. Lanjut Febriana. Iya. You are now muted. Febi. Iya, Bu. Oke, dari mana? Dari SMP Muhammadiyah Karimun, Bu. Karimun. Iya. Iya, oke. Dulu tamatan mana? Universitas Pasundan Bandung. Bandung. Iya, Bu. Oke, Fitri Astria. Iya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Fitri dari SMP Hang Nadim Malay School Batam Bu. Oh, iya, dari Batam. Tamatan mana Fitri? Dulu tamatan Stain Bukit Tinggi Bu. Dari Bukit. Iya. Merantau ke Batam ya? Iya Bu. Oke, Henny. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Heni dari ini Bu, SMA IT Albainah Pekanbaru Bu. Oh, iya. Sehat Henny? Sehat Alhamdulillah Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Sudah apa? Yudisium sudah ya, Hen? Sudah Bu. Wisuda belum, karena kan yang offline belum ada jadwalnya Bu. Oh ya. Selamat ya. Makasih Bu. Herman Surahman ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya dari SMP Negeri 54 Batam Bu, lulusan dari Unrika. Unrika di Batam. Batam. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Juliani. You are now unmuted. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Bu, saya mengajar di SMA Negeri 3 Batam, tamatan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo Bu. Purworejo. Jauh merantau ke Batam. Aslinya Batam Bu, cuman kuliahnya aja di Jawa gitu. Oh, aslinya memang Batam. Iya. Mengabdi di kampung sendiri. Iya Bu. Oke, M. Nur Hadi. You are now muted. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asalnya dari SDS Muhammadiyah Kabil Batam Bu. SDS Muhammadiyah. Iya Bu. Iya. Dulu tamatan mana? Universitas Riau Kepulauan Batam Bu. Pulau Batam juga. Oh, banyak dari Batam ini ya anggotanya. Iya Bu. Iya. Oke, Mega Mustika. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga dari SMA Negeri 1 Pelitang, Kabupaten Indragiri Hilir Bu. Ya. Oh, Iya. tamatan mana Mega? Stain Batu Sangkar Bu, Sumbar. Mau jauh-jauh ke Inhil. Merantau Bu. Iya. Sudah lama ngajarnya? Lumayan Bu. Udah 8 tahun lebih. Oke. Meta Lukiana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya ngajar di SMA Negeri 2 13 Kota Kampar Bu. Saya tamat dari Universitas Bung Hatta Bu. Dulu SMA-nya Kampar. Emang. Iya, di Bangkinang Bu SMA-nya. Oke. Moriza. Mori. Iya Bu, iya Bu. Iya, apa kabar nih? Ngajar di SMK Pekanbaru Bu. SMK berapa? Alumni depan Unti Kobah Bu. Oh iya. Alumni Undri Bu. Iya. Tahun berapa tamat dulu Mori? 10 Bu. 2010 ya? Iya. Oke.
Muhammad Muhammad apa nih? Muhammad Andi ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Andi Pratama dari SMP Negeri 20 Batam. Alumni Unrika. Unrika juga. Iya. Oke. Norma Amindita. Ya Bu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Batam Bu, lulusan UIN Yogyakarta. Jogja. Iya. Ini memang merantau atau memang orang Batam juga kayak siapa tadi? Merantau Bu, ikut suami. Tapi keturunan Jawa sih Bu. Jawa ya. Iya. Rika Pratiwi. Ya, Assalamualaikum Bu. Saya Rika Pratiwi Bu dari SMK Negeri 3 Pekanbaru, Tamatan UIR Bu. Ya. Tahun berapa tamatnya? 2012 Bu. 2012. Oke. Rikza. Ya. Saya dari SMP Negeri 35 Batam Bu. Iya. Tamatan Universitas Riau Bu. Iya. Iya Bu. Tamat tahun berapa? Saya tamat 13. 13 ya. Rini Susanti. Iya Bu. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar di SMP 5 Batang Cenaku Bu di Kabupaten Inhu. Tamatan UIR Pekanbaru. Ya, tahun berapa tamatnya? Saya tamat tahun 2012 Bu. Pak Suminto. Bu, Ya. dari SMP Negeri 7 Singingi Bu, kalau Kuantan Bu. Lalu Kuantan ya. Oke. Nah. Teman-teman Pak Suminto? Dari STK IPPGRI Nganjuk Bu, di Jawa Bu. Jawa juga ya. Iya. Kenapa sampai ke apa? Kalau Kuantan merantau Bu. Ini Bu. Iya, merantau ya. Oke, Sarial. Iya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di SMA Negeri 6 Pinggir Bu, Bengkalis. Bengkalis. Iya Bu. Ya. Iya, di tamatan dari Universitas Asahan Bu. Asahan Sumatera Utara Bu. Sumatera Utara berarti ya. Iya Bu. Titin Ferawati. Ya Bu. Ya. Hadir Bu. Ya. Titin dari SMP Negeri 21 Batam Ibu. Batam, Alumni Unimed Bu. Unimed. Oh, Iya, Bu. Sumatera Utara juga ya. Tamatan tahun berapa? Tahun 2007 Bu. 2007. Iya Bu. Widya Deswinda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mengajar di SMP 36 Batam Bu. Alumni Unrika Batam. Winda Wilma. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di SMP Negeri 16 Batam Bu, alumni dari Universitas Riau Kepulauan. Oke. Yayan Heliazis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya ngajar di SMK Negeri 1 Pangean Bu, Kuantan Singingi. Oh, Kuantan Singingi ya. Teman-teman mana? Yayan. UIR Pekanbaru Bu. Ya, tahun
2012. Yulia Erma. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Bukit Batu Bu. Alumni Universitas Riau Bu. Tahun berapa tamatannya? Tamat tahun 2010 Bu. Di FK MIPA? Oke Bu. FK ya. Iya Bu. Cuman kemarin jumpa sama ibu-ibu ngambil S3 kalau tak salah di Malaysia. Cuman iya ketika bimbingan aja jumpanya Bu. Oh iya. Iya. Saya. Iya Bu. Iya, saya ketika itu banyak jarang di sini berarti ya. Iya Bu. Tidak ada kuliah dengan saya berarti. Tidak Bu. Ya teori bilangan dengan Bu Sofni kemarin Bu. Oke. Iya Bu. Oke. Yuni Citra. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yuni dari SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang Bu, Taluk Kuantan. Kuantan. Iya. Tamatan mana Yuni? Tamatan Unri Bu, tamat 2010. 2010. Iya. Di FKIP juga? Iya Bu. Di FKIP juga? Iya di FKIP juga Bu, satu angkatan sama Moriza Bu, cuman kami beda kelas Bu. Iya Bu. Kelasnya ada 2 ya kalau nggak salah. Iya Bu, ada 2. Iya, saya tuh karena kalau udah lama nggak jumpa ya, yang paling namanya jadi udah pada lupa. Iya Bu. Oke, yang terakhir nih Zedri, RSI. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zedri dari SMP Negeri 2 13 Koto Kampar Bu. Koto Kampar, oke. Tamatan mana Zedri? Tamatan Universitas Bengkulu Bu. Bengkulu. Bu Hanifah ya ngajar sana? Oh iya Bu, Dr. Hanifah. Tapi Z udah tamat tuh Bu. Belum ada Bu Hanifah itu. Oh belum. Tamat tahun berapa? 2012. Ya karena dia senamnya di jalan. 2012. Oh iya. Bu Hanifah udah lama ngajar sana? Di FKIP-nya nggak jumpa Z Bu. Nggak jumpa. Tapi kawan-kawan PPG sekarang jumpa sama Ibu Hanifah katanya. Iya, Bu Hanifah itu dari tahun 86 atau 87 udah ngajar di sana. Iya Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah saling berkenalan ya. Mudah-mudahan ya. Tadi kalau saya dengar itu kayaknya lebih banyak Batam nih di sini ya berkumpul. Iya. Dan 2 hari kemarin kita sudah Bapak Ibu sudah mempelajari modul 5 ya tentang bilangan dan udah mengerjakan beberapa tes formatif, kemudian mempelajari bahannya, mendiskusikan bersama ya. Nah, saya melihat ada beberapa ya sampai refleksi yang terakhir kemarin ya. Oke. Nah, di refleksi itu ada beberapa hal yang saya simpulkan dari hasil refleksi yang saudara buat ya. Lebih banyak keterkaitannya. Ini bisa saya share nggak ya? Bentar. Catatannya di mana bisa di-share? Nggak ada tempat men-share itu ya? Harusnya ada, Bu. Iya, di bagian kok nggak ada yang di tempat lain.
Saya hubungi admin dulu ya Bu ya. Bentar, mungkin sebelah bawah ini saya coba dulu. Make presentation. Biasanya posisinya Bu di samping mikrofon Bu. Tambah Iya, Bu. di kanan ya. Cuma, oh sorry. Tapi untuk memasukkannya nggak jumpa saya di sini, sorry. Bentar. Saya bilang admin dulu ya. Lagi. Bentar ya, belum diangkat adminnya. Suara saya dengar? Dengar Bu. Dengar, Bu. Bagian audionya juga hilang. You are now muted.
Oke, Bapak Ibu. You are now unmuted. Iya, Bu. Iya. Ini adminnya belum jawab, saya juga udah cari-cari nggak bisa. Kita ini aja gimana ya caranya? Atau saya masukkan di chat bisa nggak ya? Bisa juga. Oke, kita diskusikan aja beberapa yang saya rangkum kemarin ya dari refleksi yang Bapak Ibu ini. Yang jelas KB1 tentang keterbagian, apalagi Bapak Ibu ingat? Faktor bilangan, Ya, terus bilangan bilangan prima, sama kelipatan. Oke, nah itu materi-materi yang ada di KB1 ya. Di KB2 kemarin tentang Kongruensi modulo, Bu. iya, kongruensi modulo. Kemudian KB3 apa? Notasi sigma, barisan, dan deret. Oke. Nah, KB4 tentang Induksi matematika. Matematika. iya, oke. Nah, jadi dari refleksi yang Bapak Ibu sampaikan itu saya rangkum ada beberapa hal ya. Dari segi materi yang bagian KB1 kebanyakan sih membilang tidak ada masalah ya dari mengerjakan soal-soalnya ya. Tetapi hanya keterbatasan waktu. Begitukah? Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, Bu, keterbatasan waktu dalam mempelajari modulnya gini, Bu. Iya. Iya. Jadi kebanyakan itu yang membuat adalah kendalanya yaitu waktu yang terbatas ya, sehingga kurang dapat memahami dan mendalami lebih menyeluruh ya. Iya, Bu. Nah, solusinya kira-kira apa ini? Solusinya kami harus mempelajari lagi, Bu. Ya, satu harus mempelajari lagi ya. Iya. Kemudian apalagi barangkali yang dapat Bapak Ibu ya cari apanya solusinya. Sering-sering bertanya lagi kepada senior atau berdiskusi lagi dengan teman-teman. Oke. Kemudian ada beberapa yang saya lihat, saya mau tanya, teknis mempelajarinya kemarin itu Bapak Ibu langsung mengerjakan tes formatifnya kah atau mempelajarinya dulu? Langsung kerjakan formatif, Bu. Iya. Memang tujuannya adalah tes formatif diberikan di awal untuk mengukur sampai di mana ya Bapak Ibu sudah mengetahui materi ini ya. Nah, dari situlah nanti kita baru mempelajari bahannya secara keseluruhan ya. Makanya setting apanya akan seperti itu gitu. Ya, karena Bapak Ibu sudah dianggap orang yang punya pengalaman mengajar ya beberapa tahun sehingga itu dianggap sudah mempunyai ilmunya. Benar begitu? Iya, Bu. Oke. Makanya diberi tes formatif dulu dikerjakan. Nah, dengan pengerjaan tes formatif yang dikerjakan kemarin saya rasa itu kalau dilihat itu tidak banyak yang bermasalah yang KB1. Bagaimana Bapak Ibu?
Ya, oke. Kalau di KB1 sih kan masih tentang faktor keterbagian itu kan FPB sama KPK gitu kan. Iya. Nah, tetapi kalau saya pribadi sih biasanya kan kalau mengajarkan KPK sama FPB itu menggunakan faktor bilangan. Jadi pas melihat modul ini lagi, oh ternyata banyak teorema-teoremanya yang itu yang sudah saya lupa gitu, Bu. Iya. Tapi sebenarnya kan ya kalau kita selama ini mengerjakannya itu tanpa artinya dulu awalnya mungkin belajar definisi, belajar teorema sudah lama sekali ya. Lalu kita sudah mengerjakannya dengan latihan beberapa soal, banyak soal, dan sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah ya. Setiap mengajar itu ada bagian-bagian yang sudah kita sering kerjakan ya. Tetapi kadang-kadang memang kalau kita lihat lagi ke bahasa teoremanya ya mau tak mau kita harus mengkaitkan penyelesaian itu dengan teorema-teorema yang disediakan yang ada gitu ya. Seperti itu. Iya, Bu. Iya. Jadi kendala dalam pembelajaran ini kalau saya temukan dari refleksinya Bapak Ibu tentang waktu satu dan tentang sudah lamanya mempelajari itu dan sudah banyak yang lupa. Iya. Iya. Barangkali kita memang butuh waktu lagi untuk mempelajari bahan ajarnya lagi gitu. Ya, dan konsepnya sebenarnya adalah semakin banyak mengerjakan latihan itu akan semakin terbiasa. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu misalnya yang perlu di ini. Ini semua kita berdiskusi ya. Jadi tidak maksudnya saya tidak akan menjelaskan hal-hal yang dari segi apa, tapi ya berdiskusi apa yang Bapak Ibu mau sampaikan. Ya. Terus apa lagi kendalanya kemarin yang Bapak Ibu jumpai? You are now unmuted. Kendalanya mungkin sudah lupa lagi, Bu, di yang bagian kongruensi modulo ini, Bu. Modulo ya. Iya. Iya. Memang banyak dari peserta yang saya lihat itu menyampaikan bahwa di bagian modulo di SMA tidak diajarkan ya. Tidak ada, Bu. Materi ini. Tetapi kalau di soal-soal KSN sepertinya ada itu, Bu. Ada di soal KSN biasanya ada. Iya. Iya, cuma di materi pembelajaran kita itu biasanya tidak ada gitu. Iya, nggak ada, Bu. Iya, Bu. Apalagi SMP, Bu. Apalagi SMP ya. Jadi SMP ya. Ini banyak yang ngajar SMP ya. Iya. Memang harus terpaksa mengulang-ulang lagi gitu. Iya. Iya. Jadi kekongruenan itu di modul 2 ya. Nah, kendalanya itu karena memang rata-rata di modul 2 sih yang punya kendala banyak karena dari kemarin itu saya perhatikan transformatif justru yang lambat mengerjakan itu juga di modul 2 kayaknya. Iya, karena di formatif itu ada soal yang jawabannya sama gitu, Bu. Nah, diklik yang satu salah, diklik lagi yang satu lagi salah gitu. Makanya banyak yang mengerjakan sampai berulang-ulang. Ya, ada beberapa option yang ini juga kemarin di tes formatif yang agak soalnya yang salah juga ada, yang kurang ya. Terus ada bagian yang ini juga optionnya itu ya. Iya, Bu. Ada beberapa tidak ditemukan sebenarnya di optionnya.
jawabannya. Ya. Oke, kemudian apa lagi tuh yang bagian-bagian yang Bapak Ibu apa? Kalau di kewenangan kan masalah itu aja ya Bapak Ibu. Ya, karena sudah lama tidak mempelajari. Iya, karena sudah lama nggak konsepnya. mempelajari, jadi pas itu bingung, apa sih modulo ini gitu. Iya, harus dibaca lagi dari definisi awal. Dan ini modulo memang harus butuh latihan yang banyak dengan soal-soal yang beragam. Karena disitulah konsep modulo ya, misalnya bilangan yang mempunyai sisa dan keterbagian kan. Ya. bilang bulat positif yang membagi ya. Membagi A dan B ya. Artinya kekongruenan gitu ya, kongruen dengan apa dia kan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, di sini saya mau bertanya Bu, ada nggak Bu trik untuk dapat memahami tentang modulo ini Bu? Ya, yang lain coba jawab dulu. Ada nggak? Bantu temannya Meta dengan pertanyaan ini. Kira-kira ada yang lain? You are now unmuted. Bu, maaf Bu, Oke. untuk yang di Ya, modulo Bu. ini kan teman-teman pun sepertinya juga kesulitan Bu. Jadi Ya. bisa nggak minta tolong Ibu menjelaskan kembali gitu Bu tentang modulo? Modulo. Iya. Iya. Konsepnya sebenarnya modulo ini ya. Dulu saya lihat. Dia kan memang kita harus paham dulu yang HB1 gitu. Ya. Bahasa keterbagian, bilangan yang ada di HB1 semua itu harus dipahami dulu ya. Nah, baru kita masuk ke baru kita bisa memahami kekongruenan itu seperti apa ya. Nah, mananya di definisi Bapak Ibu kan lihat di definisi 2.1 kemarin kan di modulnya itu pengertiannya itu dulu yang harus dipahami ya. Kalau saya triknya mempelajari ini barangkali kita belajar materi itu tidak artinya ini bahasanya definisi barangkali gitu ya. Kalau bahasa definisi seperti itu, kita buat catatan dengan bahasa yang kita pahami gitu. Ya. Seperti bahasa saya. Ya. Halo? Iya, Bu. Ya. Jadi kalau saya mengatakan misalnya jika M suatu bilangan bulat positif membagi A kurang B, maka dikatakan A kongruen B modulo M, kan gitu ya. Nah, itu dilambangkan dengan A kongruen B mod M, kan gitu. Nah, itu bahasa definisi. Nah, bahasa kita sehari-harinya seperti apa sih? Kan gitu. Ya. Nah, untuk memahami itu gitu. Nah, seperti di sini kan misalnya contohnya 10 kongruen dengan 5 mod 5. Maknanya apa kan gitu? Maknanya adalah kalau berdasarkan definisi kan 10 dikurang 5 itu sama dengan 5 dikali 1. Artinya adalah 10 itu kongruen terhadap 5 mod 5. Ya kan? Nah, itu arti kekongruenan. Jadi dan dia tidak hanya kenapa misalnya
dia dikatakan di situ bahwa 10 kongruen 5 mod 5, ya, karena sisanya ada 5. Ketika dia dibagi dengan 5 kan gitu, ya. Nah, pemahaman ini, jadi saya selalu mengatakan bahasa definisi matematika itu dia dengan bahasa matematika. Tapi ketika kita untuk mudah memahami, gunakan bahasa kita sendiri. Gitu. Ya. Paham, Meta? Nah, di dalam KB2 itu kan ada beberapa teorema. Teorema gimana? Di teorema itu juga seperti itu, kita cara memahaminya gitu. Ya. Nah, artinya dia kan A kongruen B mod M. Nah, artinya apa? Jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi dengan M. Nah, itu pengertiannya. A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi dengan M. Nah, itu apa maksudnya dengan bahasa kita? Gitu. Ya, jadi dipahami satu persatu dulu gitu. Terus, kemudian di dalam mempelajari modulo ini kita memang harus banyak mengerjakan contoh-contoh sehingga kita betul-betul paham seperti apa sih ya yang konsepnya. Jadi untuk memahami konsep itu ya dikerjakanlah soal-soal yang ada keterkaitannya dengan kekongruenan ini, ya. Banyak berlatih sebenarnya. Kita di situ misalnya kalau kita akan membuktikan sesuatu, kita harus paham dulu misalnya bilangan apa yang diminta, bilangan harus ngerti dulu bilangan gaji seperti apa, bilangan genap seperti apa. Makanya saya katakan bahwa KB1 itu adalah sebagai dasar untuk kita lanjut ke KB berikutnya. Ya. Nah, kalau KB1-nya dipahami hanya sekedar udah bisa menyelesaikan tugas saja, itu tidak juga, karena harus juga dipahami apa sih konsep keterbagian, apa sih konsep bilangan prima, dan itu semua juga harus dipahami lebih awal. Ya. Oke, Meta, yang lain bisa menambahkan, ya. Kira-kira ada trik-triknya kalau misalnya yang biasa ngajar di SMA katanya. Terima kasih ya, Bu. Iya, oke. Nah, yang lain boleh nambahkan ya. Kalau dari saya gitu aja triknya. Ya. Silakan yang lain. Iya, Bu. Ya. Saya mau menambahkan sedikit ya. Ya. Karena kami di SMP kan juga triknya supaya pemahaman pada siswa misalnya pada materi relasi, fungsi, koordinasi. Saya memberikan penjelasannya relasi itu hubungan. Yang penting ada hubungan aja antara A dengan B, A dengan B. Iya. Boleh bercabang saya akan boleh selingkuh dia. Tidak masalah, boleh setia, boleh selingkuh. Orang tidak paham kan? Sementara untuk B, memang yang himpunan A harus punya pasangan semua. Dan harus setia. Tapi kalau yang B, boleh punya pasangan, boleh jomblo, boleh punya pasangan, boleh diduakan, kayak gitu. Jadi anak-anak pun istilahnya kita masuk ke dunia dia gitu, biar lebih paham. Oke. Sementara untuk korespondensi satu, mereka saling setia gitu, sama-sama punya pasangan. Karena yang A sama yang B tidak boleh bercabang. Iya. Maknanya memang pembelajaran sekarang kan harus dibawa ke alamnya anak-anak, ya, ke alamnya anak-anak, sehingga pembelajaran itu mudah dimengerti, ya.
Jadi lebih kepada konteks realnya dijelaskan ya, sehingga untuk memahami materi yang agak abstrak sedikit, nah mereka bisa akan lebih ini. Jadi misalnya kenapa itu perlu seperti keterampilan abad 21 ya, itu tujuannya adalah supaya mengasah pemikiran anak-anak ke berpikir hot tadi, berpikir tingkat tinggi ya. Nah itu boleh salah satunya ya contoh-contoh seperti itu gitu. Yang lain ada masukan gitu? Bu, Ya, ini. mencoba menambahkan sedikit Bu. Ya. Kalau dari saya, triknya mungkin lebih memahami sifat-sifatnya kali Bu. Di sini kan ada banyak teorema. Kalau kita paham aja atau kita hafal gitu kan teorema-teoremanya, misal mod A sama dengan mod B, A sama dengan B mod M. Jika A-nya ditambah C, maka B-nya juga bisa. Nah, seperti itu kan Bu. Sama kayak logaritma berarti nih Bu ya. Logaritma kan banyak gitu sifatnya, berarti modul juga banyak gitu sifatnya. Nah, kalau kita paham gitu kan sifat-sifatnya insya Allah bisa. Cuman masalahnya kan tadi di waktu tadi tuh Bu, waktu yang singkat mengingat semua teorema itu yang kami kendalanya tuh Bu. Ya, jadi memang butuh waktu yang artinya mengulang kembali. Sebenarnya kan kalau di konsepnya sebenarnya Bapak Ibu itu udah dianggap udah tahu ilmunya kan gitu, karena sudah diterapkan di sekolah. Sorry. Ya, karena sudah diterapkan di sekolah-sekolah gitu kan. Jadi mengulang-ulang kembali ya. Pada waktu kuliah juga sudah belajar dulu banyak gitu barangkali ya. Cuma kan sudah lama ditinggalkan ya. Nah itu perlu diulang-ulang kembali ya. Oke, Pak Suminto ada yang mau disampaikan? Semuanya ini belum ada Bu. Belum ya. Yang lain bagaimana? Oke, ada lagi yang di kemarin solusi Bapak kendala yang ditemukan lagi katanya kemarin itu dalam mengerjakan tugas dan soal formatif yang kurang tepat ya dan lengkap sehingga membuat kurang memahami maksud dari soal. Nah ini Bapak Ibu cari solusinya seperti apa? Kan jumpa soal tuh nggak lengkap atau gimana? Nah Bapak Ibu gimana tuh solusinya? Ya, silakan. Karena soalnya tidak lengkap, main teka-teka aja Bu. Iya, yang lain kan bisa kalian coba. Iya, coba-coba ya. Peluang ya. Jadi dicoba beberapa kali kemungkinan gitu ya. Iya. Yang lain gimana? Kalau yang di soal diskusi kemarin KB 4 kalau nggak salah saya, itu juga ada salah soal itu ya? Atau memang soalnya seperti itu? Coba di KB 4 yang ada salah soal itu Bu. Iya Bu, ada Bu yang salah Bu. Nah, tuh. Yang soal nomor 2 kalau nggak salah Bu. Yang nomor 2 tentang barisan deret geometrinya. deret geometri itu.
Iya. Iya. Itu saya lihat ada yang artinya soalnya salah dirubah lalu dikerjakan ya. Nah, ada juga nggak yang membuat misalnya, oh soalnya karena soalnya seperti ini ya berarti kan jawabannya tak ada gitu. Ada nggak ya? Tidak ada sepertinya, Bu. Iya. Nah, jadi itu beberapa hal yang mungkin ya ini jadi masukan juga jadi ke depan revisi ya, direvisi beberapa. Kemudian ada lagi kendala-kendala yang Bapak Ibu temukan kemarin, apalagi kira-kira? Selama ini di sekolah ya, mungkin yang ngajar ini ya, kalau barisan deret itu diajarkan di SMA ya? Kalau di SMP itu baru pola bilangan, tapi sudah disinggung juga sih Bu tentang barisan dan deret. Cuman yang spesifik ke aritmatika dan geometri itu sepertinya belum Bu kalau di Belum SMP ya? itu. Ya. Yang udah masuk ke geometri aritmatika itu justru di SMA ya? Iya. Jadi lebih ke pola bilangan barangkali di SMP baru ya? Iya, dari pola bilangan itu nanti kan buatlah polanya seperti itu kalau di SMP. Iya. Terus selama ini mengajarkannya bagaimana? Julian. Saya waktu ngajar di SMP sih ya saya buatlah beberapa gitu kan. Nanti coba kamu lihat yang pola pertama, terus pola kedua, apa hubungannya seperti itu. Oke. Jadi memberikan beberapa pola bilangan, nanti mereka melihat keterkaitannya seperti apa gitu ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain bagaimana pengalamannya? You are now muted. Kan udah banyak tuh yang ngajar di sekolah tentang bilangan. Iya Bu, kalau belum revisi adik itu sebenarnya ada diajarkan tentang barisan deret, aritmatika geometri di kelas 9 Bu. Kelas Terus 9 ya. ada revisi tahun berapa itu saya lupa juga. Yang kelas 8 hanya pola bilangan, tetapi untuk di kelas 9 itu masih muncul soal-soal UN. Jadi terkadang kami di sini tetap masih setelah mengajarkan pola bilangan, tetap mengajarkan barisan dan deret aritmatika geometri Bu gitu. Karena di soal UN mereka itu muncul begitu Bu. Iya iya. Ya jadi artinya kalau akan untuk karena UN tetap memberikan soal-soal seperti itu mau tak mau kita guru ya tetap mengajarkan ya. Iya Bu. Kepada anak-anak sebaiknya kan begitu. Atau memang anak-anak udah dilatih sendiri dia bisa mencari di luar. You are now muted. You are now unmuted. Tetap diajarkan Bu. Tetap diajarkan ya. Ya memang Bu, kadang nggak bisa pada saat penetapan itu Bu. Iya, saya rasa juga begitu. Karena harus bagaimanapun kalau cuma materinya hanya pola bilangan, tapi kalau target ke depannya itu kalau kita lihat kisi-kisinya memang harus itu ya kita sebagai guru tetap harus mengajarkan ya. Makanya guru itu selalu harus dituntut membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan sebenarnya. Iya. Nanti Bapak Ibu kan habis ini itu belajar membuat perangkatnya lagi. Bagaimana dengan yang lain pengalamannya? Kalau induksi matematik bagaimana? You are now unmuted. Induksi matematik ada di SMA Bu.
Iya, di SMA. Yang SMA tadi ada ya? Saya juga ngajar SMA, Bu. Iya, Bu Yuliani ya. Iya, Bu. Iya. Di SMP nggak ada itu ya? Nggak ada. Makanya memang induksi beberapa dari refleksi karena guru SMP ya ada yang membuat seperti itu agak kesulitan dalam mengajar induksi gitu. Tapi konsepnya sebenarnya induksi itu kan hanya pembuktian kebenaran. Iya, ya. Bu. Cuma memang di dalam langkah-langkah Yuliani gimana trik-triknya untuk membuktikan dengan langkah yang 3 itu? Ya, kalau induksi sih saya bilang sama siswa, induksi itu kan prinsipnya ada 2 sebenarnya prinsipnya kan. Yang pertama itu langkah awal, ya kita harus mensubstitusikan dengan N sama dengan 1. Iya. Kemudian untuk langkah induksinya, dimisalkan N sama dengan K itu benar, maka akan dibuktikan N sama dengan K tambah 1 harus benar. Seperti itu. Benar. Ya. Iya. Ya, hanya konsepnya sebenarnya kan itu. Jadi pembuktian kebenaran dari N sama dengan K tambah 1. Jika kita asumsikan ketika N sama dengan K dia juga benar. Ya. Hanya saja kadang-kadang yang dibuktikan itu perlu trik-trik tertentu ya, yang di dalam membuktikan itu yang harus kita jeli, dan itu juga terkait dengan bilangan ya. Dengan bilangan. Jadi tidak terlepas dari bilangan yang kita pelajari di KB1, KB2 gitu, KB3. Makanya induksi itu menjadi terletaknya di KB4. Ya. Nah, itu memang sudah membutuhkan trik-trik tertentu untuk pembuktian. Ya. Nah, ini juga perlu butuh latihan yang banyak sebenarnya. Iya. Kejelian kita. Iya, terutama di induksi yang ketidaksamaan ini, Bu. Itu yang memang saya sendiri pun kadang masih kesulitan juga yang di induksi ketidaksamaan. Mengajarkan ke siswanya lagi itu jadinya menurunnya juga lumayan susah ini, Bu. Iya. Jadi memang harus bertahap ya. Pembuktian kebenaran kesamaan dulu kan gitu ya. Nah, baru nanti masuk ke ketidaksamaan. Yang lain ada pengalamannya? Yang lain gimana? Yang ngajar SMA cuma Yuliani ya? Ada lagi ya? Ada tadi, Bu, yang lain juga. Iya. Siapa tadi lupa saya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Yulia ya? Iya, Bu. SMA juga ya, Bu? Iya, saya ngajar SMA, Bu. Cuman untuk induksi matematika nih cuman pernah sekali saya ngajar, Bu. Pengalamannya yang paling anak-anak sulit untuk memahami dan membuktikan setiap langkah-langkahnya, Bu. Mereka tidak paham aljabarnya ini seperti apa. Kalau dipangkatkan 2 nanti misalkan K tambah 1 pangkat 2 cara pengerjaannya gimana. Yang mereka kalikan K dengan K, 1 dengan 1. Yang di dalam-dalamnya tidak dikalikan. Berarti mereka masih lemah di konsep aljabar dasar. Iya. Iya, Bu. Padahal, Bu, sebelumnya kan di persepsi udah dijelaskan. Nanti kalau misalnya jumpa dia berpangkat 2, dibuat langkah-langkahnya ini harus kalikan kemana, ya kemana gitu, Bu. Cuman anak-anak ini, Bu, tidak sepenuh hati, jadinya lupa lagi apa yang diajarkan. Padahal baru hari itu juga, Bu. Iya. Terus, Bu, untuk soal saya kemarin kebingungan untuk induksi matematika ini. Karena kan ketika mengajar kan kita kan membuktikan nih dari ini nanti terbukti nggak dengan luas kanan. Jadi ketika ujian semester untuk induksi matematika ini bingung saya untuk membuat soal objektifnya, Bu. Iya. Sebenarnya kalau soal objektif itu kan memang kita
kita perlu memikirkan option yang repot itu kalau matematika menurut soal objektif. Yang repot itu adalah membuat option daripada pengecohnya. Karena kalau misalnya kita sudah buatkan yang benar, option pengecohnya harus dekat kepada yang ini. Nah, ya kalau membuat soal objektif kendalanya di situ kalau orang matematika gitu. Ya. Nah, mau ya harus mencobakan berbagai macam kemungkinan kesalahan, ya, kemungkinan kesalahan yang dibuat siswa sehingga kita bisa membuat optionnya lebih ini, ya. Memang ya. Masih belum paham nih Bu. Misalkan gini kan kita kan dalam induksi itu tuh kan Bu pembuktian Bu n sama dengan 1, n sama dengan k, n sama dengan k tambah 1. Nanti hasil akhirnya kan terbukti atau tidak kan gitu ya Bu. Iya. Untuk ke optionnya itu kayak mana Bu? Untuk soalnya itu Bu, pernyataan soalnya itu seperti apa Bu? Ya, kalau pembuktian sih sebenarnya nggak bisa kita buatkan soal objektif, ya harus masuk di soal esai. Jadi makanya ujian sekarang itu kan tetap ada ujian soal esainya kan? Iya Bu. Kita harus untuk soal melihat dia bisa membukti kebenaran itu ya biasanya sih dimasukkan ke soal-soal esai yang lebih ini. Kalau kita akan melihat tahap-tahap berpikir anak, ya. Oh, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam pilihan ganda ya Bu ya? Untuk induksi ini Bu? Iya, kalau paling kita hanya bisa apakan, misalnya kayak jumlah membuktikan jumlah dari barisan itu kan misalnya. Nah, paling yang bisa itu kan optionnya hasilnya, ya, hasilnya berapa gitu ya. Dan ini ternyata benar kan gitu. Paling itu secara objektif. Atau yang lain ada masukan? Oke, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Silakan, Pak Dedi. Iya, Bu. Saya menanggapi sedikit mengenai soal induksi tadi, Bu. Iya. Kalau untuk soal yang objektif, itu bisa kita gunakan misalnya kalau dia mengurutkan kan bisa itu Bu. Maksudnya soalnya itu bukan dalam bentuk kesimpulan. Diberikan misalnya poin 1, poin 2, poin 3 nanti siswa diminta untuk mengurutkan. Iya. Jadi objektifnya itu dalam bentuk urutan aja gitu. Iya, berarti kan tahapannya kita yang buatkan, mereka tinggal milih benar dan salahnya kan gitu ya. Iya, Bu. Menyelesaikan sesuatu untuk manusia lalu. Iya. Yang lain? Iya, yang lain kira-kira ada masukan? Karena ini yang biasa mengajarkan itu ya. Ya Bu, kalau saya Bu, untuk soal objektif induksi itu ada salah satu soal, misalnya saya tuliskan, kan yang barisan pertama itu deretnya, terus soalnya bentuk dari N sama dengan K tambah 1 adalah sebagai berikut gitu kan, yang A, B, C, D, E. Nanti anak pun itu kesulitan juga dia memilih jawaban yang dalam bentuk N sama dengan K tambah 1 itu. Iya. Itu bisa. Iya, iya, bisa lah bagian yang itu ya. Ya paling yang seperti itulah yang bisa kali ya. Iya Bu. Kalau di ulangan pun saya selalu esai untuk induksi. Iya.
Ya, pada umumnya sih induksi itu lebih ke soal esai orang melihat karena memang pembuktian ya bagaimana cara kita mau artinya kalau kita akan mengukur sebenarnya kan tujuan kita mentes itu adalah untuk seberapa jauh siswa ini bisa paham dengan apa yang kita ajarkan kan itu sebenarnya. Nah, ketika kita kasihkan dengan objektif seperti itu, padahal ini adalah induksi ini adalah bagaimana cara mereka untuk dapat membuktikan kan sebenarnya kebenaran. Nah, kalau dengan soal itu kan nggak ketemu dia. Iya. Soal objektif. Iya. Jadi memang harus ya selayaknya yang paling baik itu adalah dengan soal esai sih. Oke. Yang lain ada masukan lagi? Ini banyak nih, ramai kita 3 orang. Cintaku sini, Mil. Mil, nonton. Halo Bu. Ya. Sedikit sebagai referensi nih Bu, pernah baca buku di latihan belakangnya itu pilihan gandanya ada soal induksi, tapi yang ditanya hanya langkah-langkahnya. Jadi misal pilihannya itu yang ditanya pernyataan berikut yang benar adalah gitu kan, A akan dibuktikan N sama dengan 1 benar, B akan dibuktikan N sama dengan K benar. Nah itu kan salah tuh Bu, sebenarnya kan diasumsikan N sama dengan K. Nah dia jadi permainan kata-kata aja yang dipakai di pilihan ganda. Itu pernah nih pakai di ulangan harian tuh Bu. Oh iya. Iya, paling pengetahuan umum kayak gitu yang bisa artinya soal-soal perumuman lah gitu ya. Yang bisa ketemunya gitu. Dan itu sama juga kayak yang Dedi sampaikan tadi kan. Kita sampaikan. Bu. Oke, Mori. Ya, Mori. Silakan, Mori. Maaf ganggu, Bu. Ini ada solusi dari admin kita, Bu. Ya. Solusinya kita pindah ke web meeting yang kedua, Bu. Jadi di sana bisa Ibu mempresentasikan gitu, Bu. Oh iya. Keluar dari web meeting ini, kemudian ke web meeting yang Bu. Di sana nanti bisa direkam, bisa Ibu mempresentasikan apa yang mau diapakan, Bu. Oh. Nah, solusi dari adminnya, Bu. Oke. Jadi kita pindah semua nih. Iya, Bu. Keluar dulu berarti. Iya. Iya, Bu, iya, Bu. Oke. Bu, assalamualaikum. Salam. Yang saya buatkan kendala dan solusinya kemarin ya agak kabur. Nah, kemudian ini saya rangkum sebenarnya kendalanya sama aja dari KB1 sampai KB4 ya. Solusinya juga sebenarnya sama saja KB1 sampai KB4 itu sama semua. Tahu. Nah, ada juga yang menyarankan solusinya itu ada juga yang menyampaikan di dalam kendalanya itu bahwa kenapa berbeda antara modul 5 ini dengan modul yang lain. Di modul 5 sangat kurang video pembelajarannya. Apa benar? Bapak Ibu? Iya, Bu. Saya di LMS itu memang tidak ada videonya, Bu. Kemarin ada video tentang kalau nggak salah saya induksi ya. KB4 atau KB2 kemarin tuh? Ada. Induksi ya. Nah, itu ada. KB4. Ya, KB4. Di KB4 ada satu video yang muncul. Nah,
Cuma di KB1 memang nggak ada. Iya, KB1 KB2 yang paling butuh itu yang nggak ada, Bu. Iya. Iya. Jadi memang ya di modul-modul lain ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Setiap KB-nya. Rata-ratanya ada setiap KB-nya, Bu. Iya. Ya itu nanti kita jadi bahan masukan juga buat kita ya. Dan Bapak Ibu mungkin juga bisa nanti searching di YouTube atau apa tentang materi ini ya. Nanti dilihat mana yang sesuai, maka itu bisa menjadi bahan juga ya. Bahan untuk tambahan ya. Terus apa lagi yang lain yang Pak dengan KB4? Coba Mori ke bawah lagi, KB4 ada. Bisa digeser ke bawah enggak Mori? Nah, tuh. Ya. Nah, Bapak Ibu juga barangkali di daerah masing-masing kan ada MGMP ya. Ya. You are now unmuted. Ya, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Jadi mungkin barangkali kalau untuk ya MGMP kan wadah untuk tempat berdiskusi juga ya sesama guru-guru matematika. Nah, itu juga menjadi salah satu solusi untuk kita memperdalam ilmu dan pengetahuan kita di sana ya. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? You are now muted. Karena setelah mempelajari materi ini Bapak Ibu juga nanti akan mengembangkan perangkatnya lagi kan? Pembisingan aja. Lewat sini semua kendaraan. Pengalaman Bapak Ibu selama ini mengajarkan tentang bilangan ini ya, itu menggunakan model apa saja di dalam mengajar kepada siswa-siswanya? Halo? Halo, mati lagi ya? Halo? Halo? Iya, Bu. Nah, ya. Wah, ini Bu, saya mengajarnya di SMP di Pulau nih ya, Bu ya. Iya. Agak kurang gitu. Anaknya ini kalau suruh aktif tuh susah, Bu. Jadi sudah diberi kelompok pun kadang nggak selesai juga tugasnya. Jadi akhirnya kami kembali ke ceramah lagi, Bu. Misalnya kayak bilangan gitu, masih bingung juga. Kalau negatif ditambah positif itu kadang masih bingung lagi. Iya. Mohon gimana gitu Bu caranya gitu Bu. Iya. Ibu punya mengajarkan pakai media? Iya Bu. Ya. Selama ini Ibu mau mengajarkan itu membuat RPP dan membuat LKPD tidak? Halo? Halo? Ya, Bu Nukma. Iya Bu. Terkadang bikin Bu LKPD-nya. Ya, karena mungkin. Nah, siswanya belajar mandiri sendiri-sendiri atau bagaimana? Seringnya berkelompok Bu, tapi sudah diacak juga yang pintar gitu kan Bu, digabung sama yang kurang gitu. Ya yang ngerjain yang pintar aja, yang enggak mau nanya, enggak mau ini gitu. Miu, sini Yu. Iya, memang kadang-kadang kendalanya mungkin sebenarnya pengaturan yang jelas. Kalau dia belajar kelompok, memang pengaturannya itu ada kelas tinggi, ada kelas rendah. Nah, pada intinya konsepnya adalah ketika siswa belajar kelompok, memang cenderung yang lemah dia akan bersandar kepada yang berkemampuan tinggi. Artinya, oh sudah ada nih yang
akan mengerjakan, maka saya juga tidak akan termotivasi kan gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini memang tugas berat guru. Nah, bagaimana cara guru mencari model, ya, model yang tepat sehingga siswa itu aktif semua, ya. Nah, di kurikulum 13 sekarang kan ada beberapa model yang menuntut keaktifan siswa. Nah, ini juga tidak lepas dari bagaimana ibu merancang LKPD-nya, ya, supaya siswa itu benar-benar mengerjakannya, ya. Dan dia kalau dia berkelompok benar-benar mendiskusikannya. Nah, itu yang perlu. Dan kemudian kita sebagai guru tetap mengontrol setiap kelompok yang bekerja, ya. Nah, itu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu yang lain? Sebelum, halo? Ya, Bu Norma, sebelum ini perangkat pembelajaran itu dibagi per siswa atau satu kelompok satu? LKPD-nya ya Bu ya? Ya. Per kelompok gitu Bu. Kelompok satu. Iya. Ya. Nah, itu menjadi masalah juga sebenarnya, sehingga siswa itu berharap ya tinggal satu tukang tulis, satu tukang ini, ya udah gitu. Iya gitu memang Bu. Nah, seharusnya kan dibagi semua sehingga setiap siswa itu bekerja, ya. Oh gitu ya Bu ya? Iya, jadi tidak per kelompok, dan kita juga yang penting itu sebenarnya di LKPD itu bagaimana kita mengurutkan langkah kerja yang jelas kepada siswa, sehingga siswa itu benar-benar paham untuk melakukannya sendiri-sendiri gitu. Ya, walaupun dia berkelompok, tetapi dia akan paham masing-masingnya. Ya. Yang lain ada masukan tidak? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Dedi. Menanggapi sedikit Bu mengenai induksi ini Bu. Ya. Kemarin kami sudah diskusi juga itu Bu melalui forum chat Bu. Ya. Kalau untuk membuktikan induksi matematika ini kan fokus kepada bilangan asli gitu Bu ya. Iya, iya. Nah, ini kan seharusnya menarik ini Bu. Karena kalau dalam matematika itu memang intinya kan adalah bilangan. Jadi apalagi yang dipelajari di sini adalah bilangan asli. Seharusnya ini kan siswa itu sudah biasa dengan bilangan asli gitu Bu. Cuman persoalannya Bu, kami kesulitan itu Bu mencari contoh yang berupa aplikasi gitu Bu. Maksudnya induksi ini ya contohnya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari itu gimana gitu. Nah, Iya. itu kami bingung. Iya, yang lain ada, coba dijawab dulu sama teman-teman yang lain. Kira-kira aplikasinya kemana ini? Iya itu maksudnya Bu. Coba silakan yang lain dulu. Ada?
Ada tidak yang lain yang bisa membantu? Kalau ya, kalau saya kan karena dia misalnya seperti kita akan membuktikan satu barisan jumlah satu barisan misalnya. Nah, barisan itu kadang-kadang kan berurutan seperti itu. Nah, kemudian di contoh kehidupan sehari-hari lebih kepada bukan contoh pembuktiannya sebenarnya, tetapi adalah contoh peristiwanya. Misalnya kalau nggak salah saya di modul KB4 itu seperti misalnya domino ini, ya. Nah, misalnya domino pertama jatuh pada tingkat berapa, nanti domino kedua jatuh pada tingkat berapa, kan itu dia menjadi suatu deret barisan gitu ya. Nah, itu yang nanti akan dibuktikan. Itu salah satu artinya sebenarnya kan kalau contoh-contoh kehidupannya itu ya contoh kehidupan yang bisa seperti deret geometri, deret ini ya. Tapi kalau contoh untuk membuktikannya, pembuktian itu adalah untuk yang kita buktikan gitu. Tapi contoh peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari ya larinya ke deret, ke barisan dan semua itu. Ya. Jadi kaitannya ke KB3 tadi gitu. Ya. Di KB3 kan banyak tuh contoh-contoh ya, kaitannya ke kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Atau yang lain bisa nambahkan, silakan. Yang udah biasa mengajarkan ini. Misalnya, ya, silakan. Oh, gini Bu, kita kalau seandainya ini jadi kepikiran juga Bu, misalnya kalau kita mau ambil contoh yang sederhana, boleh nggak Bu kira-kira seperti ini? Misalnya kita ingin membuktikan seorang siswa itu apakah dia tidak disiplin gitu Bu. Contohnya begitu Bu. Nah, misalnya kita ingin membuktikan seorang siswa itu tidak disiplin. Kalau dalam induksi itu kan ada 3 Bu ya. Iya. Mengambil bilangan yang mudah, setelah itu mengambil bilangan yang sifatnya mungkin acak Bu ya kalau untuk N itu ya. Jadi kalau kita terapkan misalnya pada pengujian pertamanya siswa ini kita tes misalnya hari pertama kita lihat apakah dia terlambat atau tidak. Lalu kita untuk N sama dengan K-nya kita mengecek di hari yang tidak ditentukan, maksudnya secara spontan aja gitu Bu. Kalau ternyata dia masih terlambat juga berarti itu sudah terbukti bahwa dia memang tidak disiplin begitu maksudnya Bu. Nah, kalau ya itu kan kalau terlambat terus ya jadinya. Iya itu maksudnya. Karena itu ketika dia suatu saat dia hadir bagaimana? Seperti itu nggak bisa kita gunakan Nggak bisa dong. induksi ya. Iya. Ini itu berarti kan saudara sudah menyimpulkan di awal bahwa ini akan terlambat terus. Iya itu berarti situ salah yang benar. Kira-kira yang lain ada masukan nggak ya? Ada yang pernah pengalamannya ya? Misalnya kalau ya tetap aja sih pijakannya barisan deret ya, misalnya pelantunan bola segala macam kan gitu. Nah itu larinya ke situ juga ya. Jadi dibuktikan kan gitu. Ya. Jadi kesimpulannya dia untuk penerapan yang bersifat deret serta barisan gitu Mbak ya. Kebanyakan begitu ya. Pembuktian secara umum ya. Nah, induksi itu kan larinya ke situ. Tapi ya tetap bicara dasarnya adalah bilangan sih sebenarnya. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Iya, sama-sama. Saudara ujian jam berapa? Masih ada waktu 5 menit, silakan. Ada? You are now muted. Web meeting ini saudara sebenarnya sampai jam
Saya dampingin saudara sampai jam 10 ya. Tapi saudara masih terus melanjutkan sampai ya 300 menit. Kenapa tuh buat? Ya. Tes sumatifnya terjadwal jam berapa ya? Saya lupa. Sebentar. Oke, di jadwal kita sampai jam 10 ya web meeting ini. Kemudian saudara itu nanti ada tes sumatif ya? Iya Bu, ada tes sumatif Bu. Biasa tes sumatif jam berapa? Jam 10? Setelah web meeting ini Bu, jam 10. Setelah web meeting, Bu. Setelah web meetingnya. Saya jadwalnya jam berapa ini? Saudara web meeting Biasanya sampai jam 10, Bu. 10 ya. Berarti jam 10 saudara udah bisa ini ya, tes sumatif ya? Iya Bu. Iya, Bu. Nanti saudara lengkapi apa kendala-kendala yang tadi sama solusinya. Nanti pikirkan itu ya. Kemudian tes sumatif saudara lakukan ada 2 jam ini di schedule-nya. Kemudian nanti ada tugas akhir ya yang harus saudara unggah. Iya Bu. Iya Bu. Jadi ya. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu? Tidak ada lagi ya. Baik, forum web meeting ini saya tutup ya. Tapi saya nggak tahu juga ini kan pendampingan dengan saya itu 120 menit ya. Kalau di jadwalnya itu 2 jam kita udah ya. Tetapi mahasiswanya kok dikasih 310. Apa masih melanjutkan atau gimana nih? Saya nggak. Kemarin gimana di modul 4? Biasanya setelah ini langsung sumatif itu Bu. Langsung tes ya? Iya. Oh, langsung tes. Oke. Oke, kalau gitu ya. Baik, Bapak Ibu ya. Saya berharap dengan modul 5 ini, walaupun Bapak Ibu memang merasa waktunya sangat kurang untuk mempelajarinya, mau nggak mau ya harus agak kerja keras ya, tapi tetap harus semangat dan semoga kegiatan ini selesai dengan baik ya, dan saudara bisa lulus semua. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, demikian saja kita tutup web meeting ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, banyak maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.